I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay. 'Cause I got it. Oke, halo guys, ketemu lagi bareng gue di sini. Jangan pakai bahasa Inggris. Gugup, udah lama nggak bikin video, so saya lumayan gugup ya. Jadi karena video yang kemarin waktu ini nge-bleaching rambut adik saya sampai putih banget, banyak yang respon, terus pengen ditunjukin cara nge-bleaching rambut yang lebih supaya lebih putih, supaya hasilnya lebih bagus. So banyak yang request buat ditunjukin secara pelan-pelan. So kali ini saya kabulkan permintaan teman-teman. Sorry mungkin di channel saya juga baru belajar bikin video. Ini aja dibikin pakai kamera HP ya, cuma pakai kamera HP. So mohon dimaklumi nggak bagus. Saya lihat juga di video yang itu kayaknya banyak yang nggak, yang dislike lah. Nggak apa-apa sih, biasa. So kali ini gue bakalan nunjukin ke kalian semua gimana cara nge-bleaching rambut sampai hasilnya itu putih banget. Hopefully, semoga saja, karena saya juga lagi nyoba-nyoba. Cuma sepengetahuan saya sih ya bakalan bisa lah. So sebelum kita mulai, hal pertama yang saya udah lakuin itu nih. Pertama itu mesti rambut dicuci dulu hingga bersih pakai sampo. Cuma pakai sampo, sabar ya guys. Oke, lanjut lagi guys. Sorry tadi tante saya nanyain, soalnya tadi disuruh beli udang, terus saya lupa harganya berapa. Oke, so tadi itu. Jadi dicuci dulu pakai sampo, nggak usah pakai conditioner sampai bersih. Terus bakalan dikeringin, oke? Mesti sampai kering. Tapi saya bakalan pakai hair dryer nanti, hair dryer. Nah, itu dia. Susah banget. Terus yang kamu butuhkan berikutnya itu ya ini. Produk Samantha. Saya pakai Samantha. Samantha itu hasilnya lebih bagus menurut saya. Itu personal opinion ya, pendapat pribadi saya. Itu hasilnya lebih bagus karena biasanya hasilnya lebih putih ya. So saya pakai Samantha. Saya beli 3. Jadi saya akan ulang beberapa kali tahap. Nanti disaksikan sama-sama guys. Yang kedua, selain bleaching kamu butuh ini, kaos tangan supaya waktu nge-bleach nggak mesti ngotorin tangan. Kedua, mangkok buat nyampur. Sebaiknya mangkoknya dari keramik. Oke. Yang ketiga, seperti biasa, aluminium foil. Saya pilihnya agak lebih banyak aluminium foilnya, oke. Dan yang keempat, sisir dan kuas. Dan yang kelima, saya butuh ini. Aku udah nggak pakai kantong, aku mending pakai ini, kayaknya lebih gampang deh. Pakai plastik warp. Jadi bakalan tutup setelah aluminium foil, nanti tutup lagi pakai plastik warp. Dan sejauh ini sih cuma itu yang gue butuh, oke? So gue bakalan keringin rambut gue dulu, terus tunggu aja. Jangan lupa guys, di subscribe, ada tulisan di bawah nih, gambarnya kayak gini. Di subscribe ya. Terus di like, kalau bisa di share. Terus kalau ada pertanyaan silakan komen. Oke, saya keringin rambut dulu guys. Bye bye, sampai jumpa di bagian berikutnya. Oke guys, so rambut saya udah kering banget tuh, udah habis di hair dryer, udah selesai di hair dryer. So waktunya kita bleaching rambut. Sorry, tekstur rambut saya itu ini loh, agak sedikit rusak di bagian depan. Soalnya saya itu sebenarnya aslinya rambut saya itu bukan keriting sih, gelombang, terus kering. So saya pakai obat supaya lebih lurus sama terlihat inilah, tidak kering. So jadi
jangan bingung kalau lihat rambut saya lain-lain. Yang jelasnya saya tak kasih tutorialnya ini untuk orang yang punya rambut seperti saya yang lumayan apa ya, panjang. Kalau buat yang pendek mah gampang aja, nanti intinya dia cuma diaplikasikan satu kali. Kalau yang agak sedikit panjang itu agak beda, nanti saya tunjukin. Oke, saya bakalan nyampur adonannya dulu. Oke guys, so saya akan mulai. Pertama, pastikan kamu pakai kaos tangan ya, sebaiknya, nggak mesti sih tapi sebaiknya. So sebaiknya pakai kaos tangan guys. Oke, terus sampai tadi pastikan rambut kalian itu terikat ya, maksudnya supaya gampang kalian ngerjainnya, supaya gampang dipilah-pilah. Ikat ke bagian depan aja. Oke. Jadinya lucu. Satu aja kayaknya, kaos tangannya satu aja guys, kayaknya kewalahan. Susah megang karetnya. Oke, kita pakai satu tangan aja kaos tangannya. Untuk sebenarnya kaos tangannya itu guys, supaya kalian itu gampang mengaplikasikannya tanpa ragu-ragu. Kadang kan kita kewalahan waktu pengaplikasian karena takut gitu ya. Kalau pakai kaos tangan kan lebih gampang kalau pakai kaos tangan. Oke, ya gini lah. Sisir dulu. Kenapa kalau yang panjang mesti giniin? Ingat bagian bagian bawah rambut itu adalah bagian yang paling gampang putih, lebih cepat putih dibandingkan bagian yang lain. So kita bikin yang bagian ujung dulu, dari tengah ke ujung, atau 5 cm lah, 5 cm dari pangkal rambut sisakan dulu. Nanti di step kedua baru kita mulai dari pangkal. Di pertama itu cuma pakai dari ujung dulu. Oke, so ini campurannya 1:1. Tahap pertama adalah saya akan menggunakan ini, mengambil sebagian rambut saya. Oke, jadi saya cuma mengambil sebagian dulu guys, sebagian dulu. Sedikit aja dulu. Jadi saya akan mulai membleaching bagian pertama sedikit demi sedikit ya. Oke. Pakai cerminnya guys, ada cermin di belakang. Okay, here we are again guys. Jadi ini udah guys, gue udah pakai 2 bungkus bleaching loh. Susah banget kalau bikin sendiri guys, gak nyangka bakalan sesusah ini. By the way, buat kalian aku kuat-kuatkan lah, kayaknya rambut saya rusak. Jadi sebaiknya kalau nge-bleach rambut itu dibantuin teman, jadi kamu bisa bikin supaya lebih rata, soalnya kalau bikin sendiri susah bagian belakang guys. Oke, ya, sebaiknya itu ada temannya yang membantuin, biar masak guys. So ditutup pakai aluminium foil. Harus ditutup pakai aluminium foil. Oke, kalau aluminium foilnya udah rampung, tutup semua, walaupun nggak semua banget, baru
tutup pakai ini ya guys, pakai plastik wrap. Oke, diginiin dulu. Udah kayak kue guys. Oke guys, so kita bakalan diamin sekitar 1 jam 2 jam sambil nunggu sahur. Terus baru kita bilas. Habis itu baru yang kedua. Aku itu guys takutnya nggak rata, karena waktu pengaplikasian tadi itu aku kan nyampur pertama 1 bungkus guys. Nih buat yang bertanya-tanya terus di komen yang kemarin, memang itu dicampurnya 1:1, tapi sebaiknya beli yang bungkus besar. Sebaiknya lebih daripada kurang. Kalau kurang itu bikin nanti tidak merata, dan nuansanya itu pas dipakai kayak terbakar guys, agak sedikit panas. So habis dicampur sebaiknya agak banyak. Kalau misalnya beli yang kecil, campur 2 aja lah sekalian. Soalnya tadi aku nyampurnya 1, ternyata nggak cukup. Udah nyampur lagi 1. Akhirnya jadinya kayak gitu guys. Jadinya sebagian udah jadi, sebagian belum. Gak masalah sih, selama sebenarnya semua bagian rambut itu kena, gak masalah. Jadi intinya yang penting ada asisten, ada teman yang ngebantu. Makanya saya lebih suka ngewarnain rambut orang daripada ngewarnain rambut sendiri. Karena itu pas bikin sendiri itu susahnya minta ampun. Dan oke, kita tunggu ini sekitar 1 jam. Dan sorry banget buat teman-teman yang kurang suka logat saya bicara. Saya itu pusing guys. Satu, saya itu asli Sulawesi. Terus saya itu tinggalnya di Papua. Terus saya itu lebih banyak berinteraksi sama tamu dari luar Papua, dari Jakarta banyak lah, karena saya di sini juga kerja sebagai guide ya, sebagai pemandu wisata. So saya bingung sama aksen saya sendiri, jadi tolong dimaklumi, oke? Oke, halo guys. So aku baru aja ngebongkar ini step pertama ya, bleaching pertama saya. Aku nggak mau terlalu lama, soalnya nggak mau bikin terlalu lama, soalnya ini apa namanya, oke, ini aku baru aja copot pembungkusnya guys. Udah kelihatan banget kan, tapi nggak tahu ini rata atau tidak. Mudah-mudahan nggak belang-belang guys. Oke, setelah ini kita mau bilas. So ini lapisan pertama guys, sepertinya cuma akan kuning gold dulu. Ini bakalan kuning gold dulu. So aku mau bilas dulu. Habis aku bilas baru aku tunjukin lagi. Aku bilas dulu ya. So intinya kebanyakan so oke, whatever lah. Saya mau bilas dulu, habis itu saya balik lagi. Dan karena ini dikit lagi mau sahur, so saya saya akan siap-siap buat sahur dulu, masak, makan, dan besok baru mau di bleaching untuk yang kedua kalinya. Kenapa saya biarkan dulu malam ini? Supaya rambut saya istirahat, nggak rusak, kulit kepala juga nggak terlalu panas, dan tidak rusak lah intinya. Jadi nggak mau pakai kata so lagi. Jadi nanti sebentar ini saya langsung upload. Terus untuk bleaching kedua kalinya saya bakalan upload besoknya. Jadi untuk hasil yang ini saya bakalan upload duluan.
Jadi tunggu, saya cuci dulu guys. Oke guys, aku udah cuci. Ini aku udah cuci guys. Ini untuk hasil pertama dulu. Untuk hasil pertama bakalan gini dulu, belum terlalu putih ya. Jadi bakalan ada sekali lagi. Saya bakalan kasih bleaching tapi nanti besok. Nanti besok aja. Oh ya, waktu dicuci nggak usah pakai sampo dulu. Biarkan dulu, nggak usah pakai sampo. Jadi saya bakalan keringin dulu. Lihat nih, hasilnya baru gold, tapi di bagian akar udah hampir putih dia. Tuh, di bagian akarnya udah hampir putih. So di bleaching kedua nanti, tapi nanti besok itu saya cuma ngebleach bagian tengah ke ujung, bagian pangkal enggak. Saya coba bakalan cari cara supaya gimana supaya bagian akar nggak kena, mungkin pakai karet atau sesuatu. Yang jelasnya saya cuma bakalan ngebleach bagian 5 cm dari pangkal terus ke ujung, supaya bagian pangkalnya nggak terlalu putih. Jadi saya bakalan keringin dulu, nanti saya balik kalau udah kering. Thank you guys. Oke, aku udah keringin, walaupun nggak kering-kering amat, soalnya aku pakai vitamin rambut. Soalnya udah tipis banget, udah kayak rambut jagung guys, persis rambut jagung. Makanya aku udah agak takut guys buat ini dikasih bleaching lagi sekali lagi, soalnya takutnya rambut aku jadinya rusak. Nggak apa-apa, buat kalian aku bakalan bikin. So yang ini dulu, ini baru gold, bakalan bakalan sekali lagi di bleaching. Warnanya kalau baru sekali bleaching baru gini. So bakalan di bleaching sekali lagi mungkin besok atau lusa begitu. Intinya aku nggak mau rambut saya terlalu rusak. Oke, tuh hasilnya sekarang. Saya sengaja nggak ini bagian sini, nanti bakalan dicukur soalnya mau di fade, so nggak masalah. Oke guys, so untuk yang video ini gini dulu. Nanti pas buat pemutihan, kalau yang udah nggak sabar buat nunggu video berikutnya untuk mendapatkan hasil yang putih setelah ini, kan tadi nunggunya sejam lebih boleh. Setelah itu kalau bisa sih istirahatkan rambutnya dulu sehari atau 2 hari, terus bleaching lagi sekali lagi dengan proses yang sama. Kalau misalnya di bleaching kedua masih kuning gold yang hampir putih, belum putih bagus. Kalau misalnya tipe rambut kalian itu rambut yang tebal, rambut yang setiap helainya itu besar-besar guys, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tipe rambut kalian kayak saya yang tipis, saya sarankan jangan sampai rambut kalian rusak. Jadi nggak usah ngejar target warna putih, oke? Soalnya target warna putih itu untuk rambut yang tebal. Kayak adik saya kemarin itu rambutnya tebal, so dia enak buat di bleaching berkali-kali nggak rusak. Dia sampai 3 kali aku bleaching, karena untuk mendapatkan hasil yang putih itu minimal dan maksimal lah, sebaiknya 3 kali bleaching. Dan untuk masuk ke silver gray itu harus memang di blonde atau di bleaching sampai sekurang-kurangnya almost white lah, hampir putih walaupun gak putih-putih banget, supaya warna silvernya itu keluar. So gue bakalan muncul lagi berikutnya dengan video lanjutan ini. Untuk walaupun gak putih-putih amat, saya akan tetap perhatikan supaya rambut saya nggak rusak-rusak amat. Jadi saya bakalan bleaching sekali lagi dengan standar supaya nggak begitu hancur rambut saya. Yang penting bisa maksimal lah. Dan oke, itu aja. Jangan lupa subscribe, share, dan sorry kalau video saya kurang bagus. Saya cuma berusaha membantu teman-teman yang ingin tahu. Apa ya, kalau
teman-teman punya saran, tulis aja di kolom komentar, pertanyaan juga kolom komentar. Dan saya sih lebih butuh saran dibanding pertanyaan. Saran misalnya ngebleach rambut, terus merek apa yang bagus, terus warna apa selanjutnya gitu. Oke guys, atau ada requestan mau warna apa, mungkin setelah aku kasih putih, nanti setelah bleaching berikutnya aku memang rencana mau bikin silver kalau berhasil. Mau penelitian doang ya, saya bukan maestronya, saya bukan orang yang kerja di salon. Saya juga masih belajar, saya juga masih coba-coba. So kalau punya saran bilang-bilang aja. Jadi saya rencana bikin ngebikin silver grey. Saya bakalan nyampurin yang hitam sama biru, nanti lihat hasilnya gimana. Tapi nantilah, soalnya bakalan bleaching lagi satu kali, nanti video berikutnya baru yang silver grey. Yang jelasnya saya bakalan penelitian lagi guys. So jangan lupa subscribe channel saya, jangan lupa di share, jangan lupa di like, nyalain lonceng. Terus yang pertanyaannya belum sempat terjawab di video yang ini, tunggu video berikutnya, gue bakalan lanjut kok, tenang aja. Thank you. Soalnya saya nggak bisa kayak youtuber yang lain yang bisa nge-edit apa segala macam. Selalu saya langsung bikin video, langsung cuma dibikin pakai KineMaster, terus upload. Soalnya soalnya saya nggak punya laptop saya udah dijual. So saya cuma bikin pakai HP guys. Kalau ada yang berbaik hati mau kasih laptop silakan. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe. Sorry dengan aksen saya, sorry dengan semuanya, kamar saya tidak bagus, sorry. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke. I'm only human, can't you see?